dan terus berjalan bersama Yesus dalam pesiarahan hidup kita ini. Dan tentunya Santa Perawan Maria Bunda Allah sebagai teman seperjalanan kita. Memasuki tahun baru ini, kita pasti punya niat-niat khusus yang hendak kita wujudkan. Apakah niat-niat itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 1 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Sedunia. Semoga di awal tahun baru ini kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon, semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat tahun baru. Semoga rahmat dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Hari ini sungguh istimewa dan terberkati. Masih dalam suasana sukacita Natal. Kita ada di hari pertama tahun baru 2023. Dan hari ini pula gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Sedunia. Pantaslah kita bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di awal tahun baru ini, karena kita boleh menginjak dan menikmati lembaran baru dari kalender kita 2023. Dan terutama tentunya karena bimbingan dan tuntunan Tuhan dalam mewujudkan resolusi hidup kita sepanjang tahun yang lalu. Sebagai seorang beriman, kita melandaskan syukur dan harapan kita itu untuk melangkah
ke depan dengan bersandar pada sabda Tuhan, sebagaimana Bunda Maria yang hari ini kita rayakan bersama sebagai Bunda Allah. Bunda Maria meletakkan kehidupannya dalam kesatuan dengan Allah dalam diri Yesus Kristus Putranya. Hidup Maria menjadi lebih berarti karena kebersamaan dan kebersatuannya dengan Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tahun baru ini menyiratkan kepada kita bahwa Al-Masih hadir dalam masa-masa yang dilalui oleh umat manusia. Al-Masih dilahirkan oleh seorang wanita, Bunda Maria, yang menghendaki agar hari-hari yang kita lalui ini selaras dengan kehendaknya. Allah selalu beserta kita sepanjang masa. Dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan, ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Maka hari ini juga merupakan hari peringatan pemberian nama Yesus. Yesus yang artinya Allah menyelamatkan. Oleh sebab itu, semoga pada awal tahun ini kita sungguh mendasarkan hidup kita pada tangan Tuhan dan terus berjalan bersama Yesus dalam pesiarahan hidup kita ini. Dan tentunya Santa Perawan Maria Bunda Allah sebagai teman seperjalanan kita. Memasuki tahun baru ini, kita pasti punya niat-niat khusus yang hendak kita wujudkan. Apakah niat-niat itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah hal-hal itu kita dasarkan pada kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan menyertakan Bunda Maria dalam usaha dan doa-doa kita itu? Saudari-saudaraku yang terkasih, iman akan Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita memberanikan kita untuk menyandarkan apapun yang menjadi harapan dan kebutuhan kita. Kita boleh berharap agar sang terang menerangi jalan hidup kita. Apalagi kita punya Bunda Maria yang menjadi pengantara doa-doa kita. Bunda yang tidak membiarkan rahmat Allah itu berlalu dengan sia-sia. Kendati Bunda Maria tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya sungguh tidak mudah. Kehidupan Maria adalah permenungan tanpa henti akan sabda Tuhan yang hidup. Maka kita semua secara khusus hari ini merayakan Santa Maria Bunda Allah, teladan dalam hidup menanggapi panggilan dan kehendak Tuhan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita syukuri rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita, dan kita yakin, kita percaya Tuhan akan menyertai seluruh perjalanan tahun baru kita ini. Ya Tuhan, pada awal tahun baru ini, kami ingin melandaskan hidup kami dalam bimbingan-Mu, supaya hidup kami senantiasa dinaungi rahmat, baik bagi diri kami sendiri, maupun untuk kami bagikan kepada sesama kami. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu.
Mentari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Selama ku percaya kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.